Iya, welcome and welcome back di Lentera Intuitif. Malam ini masih di seri readingan akhir tahun, tutup tahun. Temanya apa yang belum, nggak pakai apa deh kayak, yang belum sempat kalian ucapkan. Ya, kenapa temanya itu? Soalnya eh nggak enak ya kita kita maju ke tahun selanjutnya, tahun 2026, atau ya kapanpun mungkin kalian nonton ini tahun 2026, terus tahun selanjutnya 2027. Pokoknya intinya adalah gak enak rasanya kita melangkah maju tapi masih ada yang ganjel di hati, masih ada yang belum kalian ucapkan gitu, entah itu ke orang lain atau ke diri kalian sendiri. Ya penting loh itu dialog dengan diri sendiri seperti itu. Jadi readingan ini maksudnya ke situ, apa yang belum sempat kalian ucapkan, dialog dialog atau apa ya, mungkin kayak as simple, ya sesederhana kayak ucapan maaf atau ucapan, atau ya biasanya yang bikin ganjel itu sih kalau aku pribadi. Aduh, aku lupa nih, aku belum sempet minta maaf sama orang ini. Cuma ya anyway, kalian punya versi kalian sendiri, kalian punya uh, apa yang belum sempat kalian ucapkan sendiri. Jadi uh, langsung aja ya, grup satu kalian punya Seven of One, grup 2 kalian punya Queen of Swords, grup 3 kalian punya Eight of Cups ya. Itu signifikatornya. Sekali lagi, oh ya, ini pilih kartu ya. Jadi dari 3 grup tadi kalian pilih mana mana dari ketiga kartu ini yang resonate sama kalian. Terus nanti cek aja di deskripsi, di kolom deskripsi di bawah ada timestamp kan. Timestamp, tahu timestamp kan? Nah, di situ grup satu, grup 2, grup 3. Nah, kalian klik aja timestampnya. Nanti kalian langsung bakal nyampe ke grup kalian, terus readingan kalian di situ, oke? Okay? Grup satu ada Seven of One, grup 2 Queen of Swords, grup 3 Eight of Cups, oke? Okay? Kita ketemu di grup kalian masing-masing. Iya, welcome grup satu. Buat tema kita malam ini, apa yang belum sempat kamu ucapkan? Nggak tahu sih, kedengaran masih agak terlalu panjang ya. Yang belum sempat kamu ucapkan. Ini masih di series dari readingan akhir tahun, tutup tahun. Jadi mungkin kalau dimasukin ke dalam konteks, temanya adalah apa yang belum sempat kamu ucapkan atau katakan di tahun ini atau tahun depan, menuju ke tahun depan yang bentar lagi lewat ini. Dan aku ngeliat di sini grup satu, di tahun ini ada uh, oke, anyway, kayaknya in general kamu orangnya cukup keras kepala ya, biar aku bilang itu di awal kali ya. Ada, kalau apa sih, ada, kalian bukan orang yang mudah untuk diubah pendapatnya. Kalian ya berpegang teguh terhadap apa yang kalian yakini sebagai benar dan salah. Susah susah deh pokoknya kalau ditawar soal itu. Susah di apa ya, kayak di nego pun kayaknya bakal agak, at least ada perlawanan lah di situ. Dan aku pikir perlawanan itu yang bikin kalian agak gimana ya, agak ngeganjel di tahun ini. Perlawanan mungkin uh, ada masanya belakangan ini, pendapat kalian dibantah, atau ada masanya belakangan ini uh, kalian coba dibujuk sama seseorang dan kaliannya di situ kekeh. Aku nggak tahu konteksnya bisa soal apa aja sih ya, dan kalian tetap nggak mau berubah pendapat di situ. Dan itu yang bikin agak agak ngeganjel buat kalian maju ke tahun selanjutnya. Ada apa ya, dibilang penyesalan sih mungkin enggak, cuma rasanya emang agak berat aja sih
mungkin di satu sisi kalian ada sadarnya kan, ya ada sadarnya mungkin kalau kalian waktu itu emang keras kepala aja, atau kalian punya alasan yang baik untuk menolak pendapat itu atau menolak masukan itu. Tapi di sisi lain kalian juga kesininya ngerasa, aduh harusnya gue nggak ngomong gitu nih kemarin, harusnya apa ya, hal ya, penolakan itu yang akhirnya memberatkan kalian untuk maju ke depannya. Dan aku rasa itu yang nggak tahu ya, mungkin dari kaliannya sendiri udah ada keinginan untuk apa ya, untuk rekonsiliasi atau apa ya, reach out lagi, kalau sorry ya kemarin gue kayaknya nolaknya terlalu keras, atau sorry ya kemarin gue emang lagi nggak mikir dengan jernih makanya terlalu kasar mungkin penolakannya. Dan itu juga mungkin ada, nggak tahu ya, aku ngerasanya itu kekeras kepalaan kalian di situ sangat beralasan dan sangat bisa dibenarkan. Cuma yang jadi masalahnya adalah kalian nggak bisa maju, kalian nggak bisa lanjut ke tahap selanjutnya kalau kalian masih memelihara itu, atau kalian masih masih memelihara kekeras kepalaan kalian yang kemarin. Oke deh gini, mungkin di masa itu dibenarkan, mungkin kemarin tuh emang waktu yang tepat untuk kalian apa ya, untuk kalian mempertahankan pendapat kalian, untuk kalian memegang teguh prinsip kalian. Tapi kedepannya harus bisa belajar lebih apa ya, negosiasi, harus bisa belajar lebih kompromi gitu kali ya. Agak berat soalnya kalau kita maju terus tapi kitanya tetap keras seperti itu, tetap apa ya, ya anyway kita terus aja. Itu baru 2 kartu lagi ya, sebenarnya tadi aku udah liatin 2 kartu ini cukup lama makanya oke, di sini ada Nine of One. Oh ya tadi aku lupa kayaknya, jadi kartu kalian tuh ada Seven of One sama Six of Sword. Itu yang aku bilang kayak kekeras kepalaan, ke apa ya, kalian yang memegang teguh prinsip kalian, dan kedepannya kalian kayaknya nggak bisa terlalu apa ya, nggak bisa terlalu keras kepala kalau mau maju kayak. Nah nextnya kita punya Nine of Wands, Four of Swords, Emperor, Lover, sama King of Wands. Ini yang aku bilang Nine of Wands tuh apa ya, kalau lihat dari Seven of Wands ke Nine of Wands kerasa banget kan. Seven of Wands tuh dia yang masih berantem nih, dia masih baku hantam, dia masih gak mau ngalah. Nah di Nine of Wands dia tetap gak mau ngalah, tapi ada bekasnya di sini, ada apa ya, ada luka-lukanya di sini. Iya benar, dia masih tetap kekeh, dia tetap berpegang teguh pada apa yang dia percayai, tapi tetap luka-luka pertempurannya ada di situ. Dan itu kerasa banget capeknya. Four of Swords kerasa banget kalian butuh istirahat, kerasa banget kalian gak bisa terus-terusan berantem kayak gini, capek juga kali, capek mental. Dan itu rasa capek yang menuntun kalian untuk apa, introspeksi kali ya. Ya siapa tahu apa ya, kalau udah kebanyakan orang yang bilang hal yang sama, mungkin aku yang salah. Iya, kalau 1-2 orang bilang A, ya mungkin dia yang salah gitu. Tapi kalau udah banyak orang yang bilang A, mungkin A-nya yang bener, mungkin gue yang salah kayak gitu. Jadi ada proses introspeksi. Terus Emperor aku ngelihatnya nggak tahu ya, ada kebimbangan, ada rasa tidak pasti yang ingin kalian segera apa ya, segera enyahkan. Agak apa ya, mungkin selama kalian katakanlah kemarin ditegur soal pekerjaan atau perilaku kalian sendiri ragu kalau yang kalian lakuin udah bener atau enggak. Cuma nggak bisa kan kita kerja atau atau bahkan nggak bisa kita ngejalanin hidup ragu-ragu kayak gitu kan. Kita butuh sense of control di situ. Kalau kita nggak bisa nge-maintain itu dari diri kita sendiri, agak sulit gitu kalau jalan sambil ragu-ragu. Aku pikir itu yang coba kalian apa ya,
Itu yang coba kalian pertahankan. Kenapa kalian bisa sekeras itu memegang prinsip? Soalnya mungkin itu yang bikin kalian bisa maju sejauh ini. Karena ada apa ya, kayak sense of certainty, apa sih, ada rasa kepastian yang kalau gue ngelakuin A pasti dapat imbalannya A, kayak gitu. Ya itu kan udah pasti gitu, kalau kita kerjanya segini ntar bayarannya segini, kalau kita nggak kerja segini ntar, itu kan pasti kan. Dan di dalam kepastian tuh ada kendali. Nah, kalian ingin coba mempertahankan kendali itu, cuma dari kemarin rasanya agak sulit tuh buat mertahanin itu. Ada aja yang kesannya mungkin dari sudut pandang kalian kayak menggoyahkan keyakinan yang selama ini kalian pegang. Sebelahnya ada The Lover, ada King of One juga. The Lover ini ya aku ngeliat kayak bukan ke saling apa sih, understanding. Aduh aku lupa lagi understanding bahasa Indonesianya apa. Pokoknya ada mutual understanding. Kalian akhirnya mungkin antara kamu dan orang yang mencoba menasehati kamu kemarin, akhirnya kalian ketemu dan sampai sampai di titik dimana kalian bisa saling mengerti gitu. Oh jadi maksud dia tuh bilang itu seperti ini, mungkin kayak gitu. Pokoknya kalian udah ketemu, udah saling ngerti, makanya udah tau lah masing-masing datangnya dari sudut pandang masing-masing itu kayak gimana. Dan mungkin itu juga yang itu juga yang jadi jawaban dari keraguan kalian selama ini. Bisa jadi selama ini apa yang kalian pikir sebagai pasti, sebagai mutlak tuh, kalian tuh sekeras kepala itu ngebela kemutlakan itu, kepastian itu, karena sebenarnya kalian tuh masih ragu kalau sebenarnya itu nggak semutlak itu. Aduh gimana ya aku bilangnya, itu agak sulit sih kalau kalau di apa ya, kalau di uh, itu kayak kalau orang, aduh ya, kalau orang sengotot itu soal apa yang dia percaya, sebenarnya dia nggak percaya banget. Aku selalu bilang gitu sih. Iya, entah itu konteksnya bisa banyak sih. Kok ini orang ngotot banget soal soal apa ya, soal satu hal, sampai kayak semua orang yang berpendapat yang punya keyakinan lain segala di debat kayak gitu. Nah biasanya orang kayak gitu nggak seyakin itu. Dan di sini kalau kalian ada di posisi itu, mungkin ada baiknya kalian ketemu atau kalian berdialog dengan orang-orang yang posisinya ada di seberang pendapatnya kalian. Ya tabayun ngobrol lah kalian biar saling mengerti gitu. Dan King of One di sini aku ngelihat ini kayak kelanjutan dari cerita Seven of One, Nine of One, terus di endingnya ada King of One. Kalian tetap yakin, kalian tetap percaya dengan apa yang kalian yakini selama ini, tapi kalian nggak seagresif dulu mungkin, atau kalian tidak seasertif dulu. Ngerti gak sih, kayak kok King of One ini aku bilang kalian udah nggak ragu-ragu kayak dulu lagi. Kalau kemarin kalian yakinnya itu yakin yang masih ngedebat orang nih, supaya kalian bisa kelihatan yakin nih, pokoknya gue bener nih, yang nggak sepakat sama gue debat deh pokoknya. Nah King of One tuh udah nggak begitu. Ya gue yakin lu ngomong apa juga serah lu, gue mah udah yakin nih pokoknya begini, kayak gitu. Nah 5 kartu di bawahnya ini apa yang tidak kalian tunjukkan atau apa yang tidak terlihat sama orang sekitar kalian mungkin, atau mungkin diri kalian sendiri nggak sadarin ada di situ. Di bawah Nine of One ada Five of Pentacles. Ini kayak apa yang orang lihat, atau mungkin apa yang diri kamu lihat dari dari keyakinan kamu yang selama ini, dari ketangguhan kamu memperjuangkan apa yang kamu yakini ini. Di balik itu sebenarnya jujur nih, kalian capek banget, nggak bisa nih kayak gini terus. Capek yang udah nggak bisa dibaik-baikin, ngerti nggak sih? Kan ada tuh capek yang masih bisa dibaik-baikin, capek yang masih bisa diglorifikasi gitu. Ini nggak, sebenarnya kalian deep down ngerasa udah gue capek titik. nggak ada glorifikasinya lagi capek gitu. Queen of Cups ada di bawah Four of Swords. Aku ngelihat ada
apa yang kalian yakini selama ini dan apa yang kalian rasakan gitu, ada kejomplangan di situ. Ya, gimana ya cara ngejelasinnya? Kadang kita yakin soal satu hal, tapi apa yang kita rasain soal hal itu bisa jadi hal yang lain. Aduh gimana ya? Aku biasa kalau nemu kayak gitu tuh, kalau ngeliat orang sih, aku bisa yakin orang ini baik. Soalnya track recordnya membuktikan kalau orang ini baik, ngerti gak sih? Ya kalau orang ini baik, track record ke belakangnya kan dia baik dong, nggak pernah nyolong, nggak pernah culas, nggak pernah apa sih, nggak ada hal negatif gitu di track record yang aku tahu. Tapi perasaan tuh kan nggak bisa bohong ya, ada aja gitu kayak, aku yakin sih orang ini baik soalnya ada sejarahnya dan aku tahu gitu. Tapi kok perasaan aku ngerasa ada yang janggal ya, kok dia kayak gitu. Queen of Cups tuh di situ loh, itu di masa capek, dan biasanya perasaan gitu muncul di masa istirahatnya kalian, di masa kalian udah capek-capek banget gitu, udah capek-capeknya, baru deh si firasat itu berbisik kayak, enggak loh, dia nggak sebaik itu sebenarnya. Nah kayak gitu, apa sih, perasaan kayak gitu mungkin eh, ada masanya, atau mungkin di titik ini kalian grup satu, eh, waktunya kalian untuk ngedengerin apa yang kalian rasain soal satu hal atau satu orang atau beberapa orang, ya pokoknya gitulah. Kalian lagi capek-capeknya, coba coba tanya apa yang kalian rasain di balik hal yang selama ini kalian percayain, jujur gitu. Ya kadang perasaan mah nggak bisa bohong sih so far ya. Ya di bawah Emperor ada Nine of Cups. Ya ini apa sih yang kurang dari yang tadi gue bilang. Kalau kalian yakin nih soal satu hal, sampai kalian mau ngedebat semua orang yang bilang kalian salah, serius bro, hidup kalian happy kayak gitu? Gitu aja dulu deh. Iya, aku nggak ngerasa hidup kayak gitu happy soalnya. Di balik sense of control, kayak perasaan apa ya, di balik sense of control tuh apa ya bahasa Indonesia ya, di balik sense of control yang selama ini kalian jaga, ada kebahagiaan kalian yang selama ini juga kalian korbankan. Iya, kalian ngejaga apa ya, uh, keinginan kalian untuk tetap in control tuh bahasa Indonesia apa sih, untuk tetap in control deh pokoknya. Tapi sebenarnya kalian nggak happy ngejalaninnya. Di bawah The Lovers ada Five of One. Nah ini once lagi, di apa ya, ya pastilah ada aja kalau kita ketemu, kalau kita tabayun pasti ada konflik-konflik. Kalau di sini Five of One, aku ngeliat konfliknya lebih di diri kalian. Kamu sama orang itu mah sebenarnya udah nggak ada masalah, tapi kalian nih masalahnya, mau nerima nggak apa yang diomongin sama tuh orang, mau nerima nggak kalau sebenarnya orang itu juga benar. Susah kan kayak gitu ya, iya makanya. Dan di endingnya ada Queen of Cups, aku ngelihat ada itu kayak kelanjutan dari Queen of Coins, itu kelanjutan dari Five of Coins di awal ini. Jadi di bawah King of One tuh emang, Queen of One tuh udah bener dan dia nggak perlu berdebat. Alasan kenapa dia nggak perlu berdebat, soalnya udah ketemu Queen of Coins. Seenggaknya Queen of Coins ini kayak ada bukti nyatanya loh dari apa yang selama ini kalian yakinin sebagai benar kayak gitu. Kalau selama ini kalian yakinnya kalau apa ya, kalau bisnis A itu menghasilkan uang gitu, dan orang-orang selama ini meragukan kalian, ngapain pakai bisnis A kayak gitu, itu kan gak ada duitnya, atau itu kan bakal rugi atau gimana gitu, udah nggak musim, udah ketinggalan trennya. Terus kalian yakin di titik ini apa ya, kalian udah bisa buktiin loh kalau nih yang gue yakinin selama ini tuh ada buktinya. Ya walaupun nggak ke orang-orang, bisa lah ke diri kalian dulu, ke diri kalian sendiri dulu kayak gitu. Jadinya kalian nggak yang apa ya, ada sense of relief atau apa ya, kalian udah nggak ngeraguin diri kalian lagi deh. Ya mau itu secara terbuka atau ditutup-tutupin, keraguan itu bakal terus ada sih. Iya. Dan nggak berarti dengan kalian apa ya, apa ya, kayak
koar-koar dengan lantang soal satu hal yang kalian percayai gitu, nggak berarti kalian nggak ragu. Justru sebaliknya, semakin kalian lantang berkoar-koar, aku rasa semakin besar keraguannya di situ. Ya jadi gitu aja kali ya, grup 1 buat readingan malam ini. Apa yang belum sempat kamu ucapkan, konteksnya itu ya. Aduh susah nih kalau masuk ke konteks, tapi semoga kalian nemuin apa yang kalian cari di sini. Grup 1, terima kasih untuk waktunya. Kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya. Oke, grup 2. Untuk tema kita malam ini, apa yang belum sempat kamu sampaikan atau apa yang belum sempat kamu ucapkan. Jadi masih di seri readingan tutup tahun. Jadi konteksnya mungkin apa yang belum sempat kamu ucapkan di tahun ini. Semoga ini bisa jadi apa ya, kayak sense of closure gitu, atau bisa melega, apa ya, bikin lega kali ya. Soalnya kalau kita punya hal yang belum sempat kita ucapkan atau belum sempat kita katakan atau mungkin belum sempat kita akuin ke diri kita sendiri buat bisa maju ke depan tuh rasanya agak berat gitu. Iya, agak ada yang ngeganjel soalnya. Nggak tahu ya. Apa ya? As simple as sesederhana kayak kita tahun ini belum minta maaf, atau tahun ini kita belum mengakui kalau kita pernah salah soal apa gitu. Nah, grup 2 di sini kalian punya Queen of Swords, sama di bawahnya ada King of Swords. Ini kerasa banget ada apa ya? Mungkin tahun ini tahun yang menuntut kalian untuk banyak berpikir. Aku rasa ada banyak apa ya? Ada banyak kejadian mungkin yang harus kalian, yang akhirnya bikin kalian sadar banyak hal. Dan tadi aku sempat bahas soal bilang maaf. Aku ngerasa Queen of Swords di sini sama King of Swords ada hal yang sebelumnya kalian yakini gitu. Ada hal yang tadinya kalian nggak tahu, sekarang udah tahu nih. Iya. Dan prosesnya itu alami gitu. Emang kalian harus ada di nggak tahu dulu, baru sekarang jadi tahu. Dan ada kesan kalau kalian agak keras ke diri kalian sendiri soal itu. Gimana ya? Ya kan sebelum kita bisa tahu, kita kan harus jadi gak tahu dulu kan. Dan dalam proses kita untuk jadi tahu itu kadang ya ada aja salahnya gitu. Aduh, itu sederhana banget tapi susah banget aku cari perumpamaannya. Cuma kita pada akhirnya kan belajar lewat kesalahan ya. Dan kalian rasanya terlalu keras ke diri kalian sendiri soal kesalahan yang udah kalian buat. Ya, mungkin kata maaf itu ditujukannya bukan ke orang lain buat grup 2, tapi buat diri kalian sendiri. Ya, namanya juga kan orang belajar, pasti ada aja salahnya. Dan itu wajar, itu lumrah gitu, nggak harus jadi oh enggak, aku salah di sini, aku bodoh banget. Kenapa aku sampai salah di sini? Ya kalau nggak gitu kan nggak belajar. Iya gak sih? Ya makanya gitu. Proses belajarnya emang seperti itu. Dan aku juga ngerasa bulan-bulan terakhir tahun ini kalian cukup keras sih soal itu. Soal kesalahan yang udah kalian lakuin. Kalian keras banget ke diri kalian soal itu. Kayak seolah-olah kalian tuh emang si paling nggak boleh salah aja gitu. Aku nggak tahu ya, mungkin kalian ada tuntutan untuk selalu melakukan hal yang benar gitu, atau ada tuntutan nggak boleh salah gitu. Aku inget tuh dulu kalau waktu sekolah aku sempat ada pressure gitu. Pokoknya aku ngitung nggak boleh salah. Kalau aku salah, semua yang PR-nya nyontek ke aku juga ikutan salah. Nah itu kan pressure ya. Ngerti gak sih? Nah pressure kayak gitu tuh
aduh ini kalau aku ngitungnya salah, semua orang yang nyontek ke aku juga pasti hitungannya ikut salah, jangan, aku nggak boleh salah. Wah, pressure tuh. Padahal mah nggak perlu ya, ngapain juga kita ngasih contekan ke orang kayak gitu. Cuma kan pada akhirnya kan, itu aku waktu sekolah sih, waktu SD. Cuma kan itu jadi kayak ngasih beban yang nggak seharusnya gitu. Ya wajar lah kalau salah, namanya juga kan lagi belajar gitu. Salah sana sini mah ya emang prosesnya begitu, nggak harus nggak harus di nggak harus selalu disesalin, dan nggak harus sekeras itu juga ke diri sendiri. Dan aku yakin orang-orang yang pada akhirnya bergantung ke kamu gitu di sini untuk tidak membuat kesalahan, uh, mereka juga paham kok. hmm. Ya kan, di sini ada Three of Coins. Ini aku ngelihat kayak, uh, Three of Coins tuh biasanya kartu teamwork, kartu yang ada hubungannya dengan hubungan kamu dengan orang-orang sekitar kamu, relasi, apalagi kalau menyangkut pekerjaan. Mungkin kalau kalian nggak boleh salahnya, apa sih, kalian ada di posisi yang nggak boleh salah, mungkin karena kalian diandalkan di tempat pekerjaan, dan kalian kayak ngasih beban ke diri kalian sendiri, kalau gue salah nih kerjaan orang-orang yang lain juga pada berantakan. Nggak begitu bos, percaya deh. Iya, capek banget hidup lu bos kalau begitu. Nggak. Oke. Okay? Ya, kalem, kalem, kalem. Tidak seberat itu kok. Iya, orang-orang sekitar kamu juga siap untuk ngebantu kamu kok kalau kamu salah. Orang-orang sekitar kamu juga siap nge-support kamu. Mereka juga tahu apa ya, as of sort di sini kayak mereka juga mikir kok. Ya, mereka juga mikir, mereka tahu beban kamu berat, mereka tahu tanggung jawab kamu banyak, dan mereka secara nggak langsung ya ada Ten of Wands sama King of Swords. Ini kayak tanggung jawab kamu, beban kamu, ya tanggung jawab lah. Terus terakhirnya ada ada Three of Coins, tanggung jawab kamu sama orang-orang sekitar kamu yang menuntut kamu untuk nggak boleh salah itu. Mereka ngerti ya, dan mereka juga ikut bekerja bersama kamu nggak kerja sendirian. Ada Ace of One, ini kamu aku ngerasa ini tekad kamu, ini yang bikin kamu bisa terus berjuang. Ini kalau dilihat kartunya, enak banget, ada Ace of One, sampingnya ada Ace of Swords, kayak mereka samping-sampingan gitu. Aku bisa, kalau dari sini aku bisa lihat kamu orang yang selain punya tekad yang kuat, kamu juga orang yang uh, punya skill untuk mewujudkan itu. Jadi tekadnya ada, skillnya ada. Wah, itu udah itu udah resep untuk leadership banget nggak sih? Punya tekad, punya visi kayak gitu, mau dibawa kemana ini, perusahaan atau pekerjaan, dan kamu punya skillnya. Makanya gak heran kalau akhirnya orang-orang sekitar kalian itu jadi ngandelin kamu banget, grup 2. Ya, gak apa-apa kok. Mereka juga, mereka di samping kamu tuh nggak pengen juga jadi beban buat kamu. Ya, makanya mungkin kalian harus bisa lebih percaya sama mereka. Soalnya kalau kalau kalian nganggap orang-orang yang niatnya ngebantuin kalian sendiri, niatnya ngebantuin kalian sebagai beban juga gitu, itu nggak bisa men, jalan terus kayak gitu. Udah kalian bebannya banyak gitu, tanggung jawabnya banyak, orang-orang sekitar kalian anggap sebagai beban juga, nggak sehat itu. Nggak bisa kayak gitu, harus bisa lebih percaya. Masa mereka percaya segitu percayanya sama kamu, tapi kamu nggak percaya sama mereka? Kan lucu ya. Enggak lah, kalian juga harus percaya sama mereka. Mereka segitu percayanya sama kamu. Nah, di bawahnya ini hal yang nggak kalian buka ke orang. Di bawah Ten of Wands,
ada Seven of Cups, ya aku bisa ngerti. Bentar, lanjutin atau ini dulu? Oke, ini dulu deh. Aku bisa ngerti di balik beban yang kalian tanggung ini, sebenarnya kalian punya banyak pilihan lain. Iya, ya aku bisa ngerti kalau pada akhirnya kalian nggak terlalu percaya sama orang, atau kalian pengen nanggung ini sendirian. Ya aku bisa ngerti. Ya kayak apa ya, kayak sebenarnya gue daripada capek-capek apa sih, uh, ketimbang capek-capek begini ada pilihan lain kok yang bisa gue kerjain, tapi gue milih buat ada di sini gitu, ngerjain ini capek-capek di sini gitu, kayak gitu, memperjuangkan hak banyak orang. Ya padahal kalau buat, mungkin kalau mikir buat diri kalian sendiri, kalian hidupnya nggak akan seribet ini sih. Ya kalian ngeliat di bawah apa ya, di bawah King of Swords ada Nine of Swords. Wah ini kayak, terus Nine of Swords-nya ini sejajar sama King of Swords yang di awal, kayak berasa banget gitu, overthinkingnya. Iya, kalian dengan segala kemungkinan dan segala opsi yang kalian punya gitu, memilih untuk ada di sini menanggung semua beban ini. Wah berat itu, beban pikiran itu. Udah aku bilang gitu, itu beban pikiran itu. Iya, dan apa ya, aku nggak ngelihat ada keraguan sih di sini, tapi justru karena nggak ada keraguan, dengan banyaknya pilihan, pilihan yang nggak kalian ambil ini yang jadi beban selanjutnya. Ngerti nggak sih? Ini kalian punya banyak pilihan nih, misalnya di sini ada Seven of Cups, pilihan kalian ada 7. Iya. Nah kalian udah yakin nih mau milih satu. Nah si 6 ini kalau nggak kalian tinggalkan, kalau masih kalian bawa, itu jadi beban. Iya, jadi kalau kalian masih mikir-mikir kayak apa sih, uh, mikir-mikir buat, aduh gue cabut aja kali ya di sini, beban kerjanya terlalu banyak nih, gue harus ngurusin kerjaan banyak orang, cabut aja kali ya. Ya gue juga sebenarnya sampingan gue udah cukup nih buat diri gue sendiri. Nah kalau masih kepikiran kayak gitu, mending putusin. Ya, jangan semua opsinya kalian bawa sepanjang jalan gitu, itu nambah 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 beban kalian, ya nambah beban jalan kalian. Nggak, putusin, komit. Gue mau di sini, gue tahu ini berat, tapi gue komit di sini. Ya jadi apa ya, nggak overthinking. Ya nggak, kalian di depan orang mungkin kelihatannya fokus gitu, di depan orang kelihatannya kalian fokus komit, tapi di baliknya kalian masih kepikiran itu, kalau gue kerja sendiri aja bisa nggak sih, kayak gitu, kayaknya nggak sesulit itu. Nah itu tuh, tolong komit ya, biar apa sih, biar opsi lain yang gak kalian ambil nggak jadi beban ke depannya. Di bawah S of One kalian punya Five of Coins. Ya tekad kalian itu didasari oleh scarcity itu kayak kekurangan. Aku bisa ngerti kalau pada akhirnya kalian di posisi ini ngambil kerjaan apa ya, kerjaannya bertanggung jawab atas banyak orang ini karena kalian sempat ada di posisi kekurangan, makanya kalian tekadnya kuat sekali. Soalnya biasanya orang-orang yang kekurangan itu yang tekadnya kuat, tekadnya besar, karena emang kekurangan itu harus ditutupin, bukan? Ya sama kayak orang lagi haus kan, segala apa ya, kayak segala orang butuh apa gitu, pasti segala hal dilakuin untuk menuhin kebutuhan itu, apalagi kebutuhan primer kayak orang lagi haus, dicari tuh air. Ya di bawah Ace of Swords ada Two of Cups, ini yang tadi ku bilang, kamu dan orang-orang sekitar kamu tuh mungkin kalau konteksnya kerjaan atau ketemunya hari-hari cuma buat kerjaan, sebenarnya kalian tuh walaupun gak kenal di luar itu, kalian cukup saling paham kok, cukup saling ngerti, cukup kenal. Jangan ragu buat minta tolong ke mereka, ke orang-orang yang kerja bareng kamu. Jangan ragu buat apa ya, buat nyambung atau buat terkoneksi, entah ya kayak cerita-cerita atau curhat ke teman kerja, itu masih sehat gak sih? Aku sampai sekarang masih mempertanyakan curhat ke teman kerja itu sehat atau enggak. Cuma aku rasa kalian di sini posisinya ada
adalah satu dua orang yang bisa kalian percaya di tempat kerja. Gak mungkin nggak harus semua orang juga gitu kalian kalian mintain tolong. Adalah satu dua orang, cuma yang jelas ya kalian nggak sendirian lah di sana. Dan selanjutnya ada King of Coins. King of Coins aku ngerasa ini apa yang tadinya ada di pikiran kalian, apa yang tadinya kalian pikirin, pada akhirnya itu yang berbuah jadi nyata kayak gitu. Kayak kayak manifestasi dari pemikiran kalian akhirnya ada bentuk fisiknya. Dan itu ada di bawah Three of Coins. Jadi kalau aku bisa paham kalau kalian kerja sekeras ini karena kalian punya mimpi yang besar. Aku bisa paham kalian berusaha yang terbaik buat sampai di target kalian, tempat yang kalian tuju. Cuma kalian gak akan nyampe nih, gak akan ada di titik itu kalau kalian gak bisa percaya sama orang-orang yang kerja sama kalian. Oke, jadi begitu grup 2 tadi. Mungkin kalau balik ke konteks apa yang belum sempat kamu ucapkan, mungkin salah satunya itu pertama ke diri kalian sendiri dulu ya, baik-baikin deh. Kalau perlu minta maaf kalau selama ini kalian terlalu keras ngebawa diri kalian, terlalu keras ngehukum diri kalian sendiri atas kesalahan yang udah kalian buat. Dan ke orang-orang sekitar kalian mungkin ya kalian tahulah apa yang harus kalian ucapin setelah itu. Ya yang penting kalian clear dulu di sama diri kalian. Nanti ngobrol ke orang-orang sekitar kalian juga bakal kerasa enak kalau sama diri kalian udah udah ngobrol udah enak gitu kali ya. Grup 2 untuk apa yang belum sempat kalian ucapkan di akhir tahun ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di readingan kalian selanjutnya. Oke, grup 3 untuk tema kita malam ini. Apa yang belum sempat kamu ucapkan masih di rangkaian readingan tarot akhir tahun. Mungkin apa yang belum sempat kamu ucapkan di tahun ini kali ya. Ya, itu grup 3 kalau ngelihat ada 8 of Cups sama The Moon. Moon tuh berapa sih? 18 ya? 18. Aku ngerasa ada ucapan perpisahan yang belum sempat kalian ucapkan. Iya. Agak itu ya. Belum apa-apa udah dramatis gak sih? Iya, kalian kayaknya belum sempat bilang belum sempat say goodbye gitu, entah pada something atau entah pada someone. Yang jelas something atau someone-nya ini mungkin selama bulan-bulan terakhir selama tahun ini udah ngebantu kalian, udah mengajarkan banyak hal pada kalian gitu kali ya. Udah jadi aku mau bilang udah jadi orang yang gak jelas. Ngerti gak sih? Iya, soalnya gimana ya, gak tau, aku nangkepnya kayak kalian mulai menuju ke tahun 2026 tuh kalian mau say goodbye sama si orang ini yang selama ini kalian nanggepinnya ini apa sih, ini orang gak jelas, ini apa sih, ini orang kayak gak jelas dalam artian dia bisa kalian merasa ada kecocokan, kamu dan orang ini ngerasa ada kecocokan, tapi di sisi lain juga ada hal yang nge-trigger kalian dari orang ini, hal yang bikin kalian entah itu marah, jengkel, atau kesel, atau sebel aja gitu. Pokoknya nih orang nyebelin deh ya, makanya kayak ini cocok nih kita ngobrol, nyambung, cocok gitu ya. Bisa jadi orang, bisa jadi kerjaan, mungkin kerjaannya enak, cocok gitu, nyambung, tapi gak jelas nih kayak gitu, kayak gak jelas. Mungkin kayak kalau kerjaan gak jelas nih prospeknya ke depannya kayak gitu, kayak jenjang karirnya gak ada. Gue cocok sih kerja di sini,
nyambung gitu, mau nyambung mungkin dengan apa ya, dengan skillnya atau dengan pendidikannya. Tapi kedepannya gimana ya, kedepannya gue jadi apa gitu kalau kerja ini terus. Nah di situ kalian jadi belajar lebih banyak soal diri kalian. Ya kadang dengan apa ya, dengan berhadapan dengan situasi atau seseorang yang men-trigger kita seperti itu yang bikin kita belajar soal diri kita. Kita nggak mungkin ke-trigger dong kalau ada bagian yang belum terobati atau belum dewasa dari diri kita yang kesenggol. Iya nggak? Kita nggak akan belajar dari situ. Makanya ada proses belajar yang udah kamu lewatin. Dan kalau kalau ternyata nih orang ini atau situasi ini atau tempat kerja ini udah mengajarkan kalian sampai segitunya, aku sih ngerasanya eh, nggak sopan aja gitu kalau kalian perginya atau cabutnya nggak bilang-bilang. Ya bilang lah, kalau nggak, kalaupun iya gitu orang ini, situasi ini, pekerjaan itu sebegitu menyebalkannya gitu sampai kalian nggak mau bilang makasih gitu. Aduh anjir, itu kayak aku pernah ngalamin ada di posisi gitu, kayak anjir nih orang nyebelin banget, males banget ketemu sama nih orang. Tapi dari orang itu gue belajar banyak hal gitu. Tapi kalau mau bilang makasih, males sih, makin ngapain sih kayak sosokan makasih ya udah ngajarin aku untuk jadi orang yang lebih baik. Enggak lah anjir, geli. Enggak, kayak males orangnya begitu lagi, ntar dia GR lagi. Enggak lah, udah gue cabut aja. Nah enggak, kalau mau cabut mending bilang deh ya. Mending say goodbye lah. Seenggaknya uh, gimana ya, aku ngerasa nggak baik aja kalau kita pergi tanpa sepatah kata kayak gitu. Oke, di sini kita punya The Empress, The Lovers, Queen of Coins, High Priestess, sama Eight of Coins. Kalau ngeliat dari ujung, dari paling akhir dulu deh, ada Eight of Coins. Kalau konteksnya kerjaan, aku ngerasa ini kalian kerjaan yang sifatnya mungkin masih magang kali ya. Iya, kalian cocok kerjanya, kalian seneng ngejalaninnya, tapi gue di sini masih magang kayak gitu. Masih statusnya masih karyawan magang gitu. Dan magangnya tuh yang nggak jelas bakal direkrut atau enggak. Mana nggak jelas bakal direkrut enggaknya masih nggak jelas. Gajinya juga nggak ada kayak gitu, kayak masih ya syukur-syukur diganti uang bensin. Ya seringnya sih enggak ya, biasanya magang begitu kayak dikasih sertifikat doang. Iya udah diganti bensin juga udah syukur tuh kalau magang. Dan itu apa sih ya, kalau gitu aku ngerti sih, emang ada prosesnya, mungkin emang eh, kerjaan ini pada akhirnya cuma jadi batu loncatan kalian aja gitu buat kerjaan yang lebih mapan ke depannya. Dan kalau ngomongin soal mapan, The Empress di sini sama Queen of Coins di tengahnya emang udah paling mapan banget. Kayaknya itu sih yang kalian cari. Iya itu sih kayak drive-nya kalian, motivasi kalian untuk ngambil kerjaan ini. Karena apa ya? Karena emang nyari nyari cuan, ya nggak sih? Kayak nyari kemapanan. Tapi kalaupun ini bukan soal kerjaan, uh, ya ini situasi yang bikin apa ya, sedikit banyak bikin kalian nyaman sih, semenyebalkan apapun pada akhirnya gitu, yang bikin kalian gak betah sebenarnya kalian nyaman kok di sini. Ya kebutuhan kalian terpenuhi. Ya mungkin kalau magang, mungkin magangnya yang ya ada apa ya, ada uang makannya mungkin, atau ada magang yang ada budgetnya gitu buat karyawan magang. Masih ada nggak sih sekarang perusahaan yang, harusnya ada ya. Iya tolonglah anak magang jangan dikasih sertifikat doang. Iya kerja loh kita di situ, ya tolonglah. Ya cuma di sini kayaknya kalian magangnya magang yang apa ya, ada budgetnya sih, ada uang transportnya, ada uang makannya. Jadi kalian nggak apa ya,
mungkin ketidakjelasannya buat kalian adalah ini udah beres megang gue kerja di mana ya kayak gitu. Aduh gue udah nyaman di sini lagi, udah kerasan di sini, kayak udah ketemu nih kliknya jodohnya di sini ada The Lovers. Ya atau mungkin di tempat magang itu kalian udah nemuin orang apa ya, kayak tongkrongannya enak lah, atau ada chatlocknya pula. Acir masih ada nggak sih yang begitu, tolong ya. Udah apa sih, magang apalagi kerja yang ada kontraknya gitu, kalau tiba-tiba kalian chainlock di situ janganlah. Iya, nambah-nambahin. Aduh, iya soalnya kontrak begitu kan, begitu kontraknya habis kita antara diperpanjang atau cabut kan. Iya, ada kemungkinan kita nggak ketemu sama si doi lagi kan di situ. Makanya agak bad idea lah kalau menurutku. Chainlock di tempat kayak gitu mending nggak usah. Iya, dan High Priestess aku ngerasa uh, kalau ngomongin soal apa ya, ngomongin soal ini pijakan untuk karir kedepannya kalian, iya ini emang bagian dari prosesnya. Kayak ada love hate-nya gitu kalian, apa sih, kayak apa ya, bittersweet-nya di sini ya. Itu pelajarannya kalian yang harus kalian dapetin, si bittersweet-nya ini. Dan nggak tahu ya, mungkin kalau kalian motivasi awalnya itu cari uang gitu, cari cuan, dari sini mungkin kalian bisa belajar kalau ada hal lain nih ternyata yang bisa jadi motivasi. Atau biasanya kalau apa ya, kalau selama magang kalian niatnya pengen cari uang buat kebeli apa ya, kebeli laptop lah ya. Nah dari magang ini si laptopnya kebeli tuh. Iya, alhamdulillah. Atau kebutuhan kalian gitu yang kalian cari dari kerjaan ini syukur-syukur terpenuhi. Nah dari sini kan kalian jadi apa, jadi lebih aware lagi apa sih sama kebutuhan yang lain. Nah udah laptopnya kebeli, aku bisa belajar animate misalnya, karena emang kalian uh, niatnya atau passionnya di situ gitu. Oh udah kebeli laptop nih, udah bisa rigging, ya udah belajar animate kayak gitu. Jadi emang iya apa sih, batu pijakan pada akhirnya, tapi gak harus ya, kayak gue bilang ya, ini balik lagi soalnya tema ini yang belum kalian ucapkan. Perginya baik-baik ya. Perginya pamit dulu, apalagi kalau orang-orangnya di sana udah apa ya, udah baik sama kamu selama kerja di situ, selama magang di situ. Baik baik juga ya perginya. Kalau udah waktunya kalian cabut, ya cabut baik-baik ya. Jangan apa ya, tawadat lah, tawadat gimana ya? Nggak tahu ya, sekarang masih begitu nggak sih? Aku sempet sih keluar kerjaan nggak apa ya, nggak pamitan dulu, dan sampai sekarang itu jadi penyesalan sih, kenapa dulu aku nggak pamit ya. Padahal tempat kerjanya udah udah baik banget sama aku, tapi aku keluarnya begitu. Janganlah, jangan begitu. Nah di bawahnya ini yang nggak kelihatan, atau yang mungkin kalian tutupin atau ditutupin dari kalian. Di bawah Empress kalian punya Seven of Cups. Ya ini pada akhirnya dari apa ya, dari situasi ini, tempat kerja ini, kalian jadi kebuka lagi pilihannya banyak. Ya kalian jadi tahu, oh ternyata di satu perusahaan tuh ada kerjaan atau ada posisi ini gitu. Gak cuma apa ya, ya gak cuma editor doang, ternyata ada videographer kayak gitu, ternyata ada animator, ternyata ada yang begitu-begitulah. Jadi kalian mungkin yang tadinya tahu editing video doang, kalian jadi tahu uh, nge-animate gimana, kalian tahu gimana bikin apa sih, aduh aku lupa lagi motion, bukan capture, apa sih, motion graphic ya, bikin motion graphic gimana. Jadi lebih kebuka lagi. Dan di bawah The Lovers ada Four of Cups. Aku nggak tahu ya, mungkin lingkungan yang sebegitu bersahabat quote unquote
sebegitu cocoknya dengan kalian, kalian tetap ngerasa ada yang kurang. Nggak tahu ya. Ya mungkin selama magang kalian ngerasa kurang gajinya, mungkin enggak lah, udahlah, udah syukur anak magang dibayar. Tapi harusnya gak gitu ya, anak magang harusnya dibayar sih, cuma emang bayarannya nggak kan full, nggak sama kayak karyawan. Mungkin itu yang kurang dari kalian, kalian ngerasa kurang kalau aduh coba gue jadi karyawan ya di sini, jadi karyawan tetap gitu, atau coba gue ada kontraknya di sini gitu, nggak cuma magang, ada apa ya, jadi karyawan resmi gitu, mungkin kayak gitu loh ya. Nggak berarti kalian nggak bersyukur juga ya udah dapet tempat magang yang enak, atau udah dapet lingkungan yang sebegitu apa ya, supportnya ke kalian, kalian tetap apa ya, dan mungkin biasanya gitu kalau kalian udah kerasan di satu tempat, di satu lingkungan, bawaannya tuh kalian ngerasa pengen ada di situ terus gitu, ngerasa betah gitu. Jadi yang kurang pada akhirnya adalah waktunya buat kalian. Coba gue bisa lebih lama ya di sini, coba gue bisa lebih apa ya, bisa diperpanjang di sini kontraknya kayak gitu. Di bawah Queen of Coins ada The Emperor. Ya ini aku ngerasa potensi yang pada akhirnya kalian dapetin dari terpenuhinya kebutuhan yang kalian ingin penuhi di awal. Iya, di awal misalnya kalian butuh laptop buat bisa belajar apa ya, buat bisa rigging atau buat bisa animate. Nah dari animate itu kalian bisa lebih apa ya, bisa lebih kompeten lagi nih, bisa lebih ahli lagi ke depannya, bisa ada potensi yang pada akhirnya uh, mungkin kalian sendiri baru ngeh gitu, oh iya bisa ya ternyata begini ya. Gue kaget tuh kemarin, oh ternyata uh, rigging, ngerigging bayarannya mahal ya. Oh iya, ngerigging, nyari komis rigging murah, yang murah, yang paling murah aja segitu, coba gue belajar rigging gitu. Ya udah deh gue belajar rigging. Di bawah High Priestess ada The Star. Itu yang tadi, dan di bawah ini dulu deh, High Priestess, terus di bawahnya ada The Star. Itu yang tadi ku bilang soal uh, apa ya, batu pijakan, terus higher calling. Setelah itu uh, aku nggak tahu kalian, mungkin beberapa ada yang belum jelas nih cita-citanya mau jadi apa, belum jelas itu kedepannya kalian pengen kerja sebagai apa atau pengen jadi apa. Tapi di sini aku ngerasa kalian nemuin sih apa yang pengen kalian cari atau tempat yang pengen kalian tuju, udah ketemu gitu. Oh iya, gue pengen jadi ini deh. Dan itu panggilan yang kupikir benar-benar apa ya, benar-benar dari hati sih. Iya, dengan kalian ngerasa nyaman, dengan kalian ngerasa enak ngejalaninnya gitu, bakal kebuka sendiri sih panggilan jiwanya. Ya, dan yang namanya panggilan jiwa ya kadang nggak selalu berarti kita bakal meneruskan apa yang bikin kita nyaman di awal. Iya, ada kalanya kita udah nyaman ngerjain sesuatu nih. Kayak aku nyaman nih jadi komikus, aku nyaman nih bikin komik. Tapi dengan apa ya, dengan bikin komik gitu misalnya, udah jadi udah beres bikin bab 1, bab 2, buku 1, buku 2, buku 3, udah dikuasain skillnya, udah tahu at least value gitu, kebuka lagi nih hal lain kayak gitu. Wah, gue butuh bikin apa ya, gue butuh bikin cover nih, atau gue ada kerjaan bikin ilustrasi, gue ambil nggak ya, gue bisa sih kalau hitam putih, tapi kalau berwarna kayak gitu loh, kebuka lagi, oh ternyata bisa ya, kayak apa sih, ternyata coloring tuh begini ya, seninya kayak gitu, ternyata serunya coloring tuh begini ya. Nah dari situ kebuka lagi yang coba gue jadi ilustrator deh ya. Atau dari ilustrator gue belajar rigging deh, dari rigging atau dari ilustrator gue belajar animate kayak gitulah. Dan itu emang kalau kita
nyaman gitu dengan apa yang kita kerjain. Kayak aku nyaman bikin komik terus gitu sampai sekarang, kayaknya aku akan sampai di sini. Jauh banget kan emang. Cuma kadang panggilan jiwa tuh menuntut kita untuk keluar dari zona nyamannya kita. Nggak selalu apa ya, mungkin kalau boleh cerita dikit, aku nggak selalu bikin konten soal gambar ilustrasi atau bikin komik, bukan pada akhirnya. Iya gak sih? Iya, dan itu mengharuskan aku untuk waduh, ngomongin soal ini atau baca tarot tuh gimana ya? Wah, itu di luar apa ya? Di luar di luar skill, di luar kompetensi yang biasa aku pakai sebelumnya. Bisa nggak ya? Tapi kan seru ya kalau dijalanin kayak gitu. Nah, di bawah Eight of Coins ada The Temperance, ada apa ya? Kalau Eight of Coins tuh kayak proses belajar lama yang gradual. Gradual tuh kayak yang terus menerus gitu. Temperance tuh apa yang kita lihat sebagai proses yang terus menerus itu ada apa ya, uh, ada rewardnya ya. Temperance tuh rewardnya dia kayak, nggak tahu, aku mikirnya kayak blacksmith gitu. Tau gak sih orang yang lagi nempa sesuatu, nempa pedang lah atau nempa alat lah, tools kayak gitu. Kan tadinya tuh dari itu ya, dari logam mentah, dari bongkahan logam gitu kan. Tapi dia bisa jadi alat, bisa jadi pedang kan dengan terus-terusan dipukulin. Ngerti gak sih? Kebayang gak sih kayak misalnya blacksmith gitu. Kayak blacksmith itu apa sih? Aduh, aku lupa lagi bahasa Indonesianya blacksmith. Ya pokoknya blacksmith itu dia kalau mukul apa ya, mukul logamnya gitu, sekali, dua kali, 10 kali, 30 kali, terus dia ngerasa capek nih kayaknya gue mukulin logam terus kayak gitu, mukulin ini besi, kan si pedangnya gak akan jadi ya. Ngerti gak sih? Itu harus apa ya, harus konsisten. Dan proses konsisten itu yang ngasih apa ya, ngasih hasil yang gak akan bohong lah. Kalau prosesnya konsisten, hasilnya juga bakal gak akan mengkhianati usahanya. Jadi gitu aja. Itu kayaknya udah melenceng terlalu jauh. Grup 3 yang belum sempat kamu ucapkan di tahun ini, konteksnya mungkin ke situ ya. Tadi kalau nyimak yang belum sempat kamu ucapkan, tolong berpamitan dengan baik, oke? Jangan tinggalkan mereka begitu saja, pamit baik-baik. Grup 3, terima kasih untuk waktunya. Kita ketemu di readingan kalian selanjutnya.